Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas Microsoft Word. Jadi tujuannya buat ngasih tutorial buat kalian yang pengen belajar Microsoft Word dari nol atau dari dasar. Jadi langsung saja, di video kali ini saya akan ngasih pembahasan mengenai fitur-fitur dasar yang butuh kalian pahami ketika kalian pengen mengoperasikan Microsoft Word. Bedanya apa dengan Microsoft Excel? Nah, Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk mengetik dokumen yang mungkin biasa dipakai untuk surat ataupun skripsi juga. Jadi banyak banget fungsi Microsoft Word. Jadi ketika kalian buka aplikasi Microsoft Word pertama kali di komputer ataupun di laptop kalian, kurang lebih halamannya seperti ini. Kalau beda-beda sedikit nggak apa-apa karena bisa jadi Word kita berbeda. Yang saya pakai ini adalah Windows 7. Ini adalah tampilan utama Microsoft Word. Nah, di sini kalian bisa langsung ngetik ya. Kemudian kalau kalian ingin mengetik di bawahnya, kalian tinggal klik enter. Yang pertama ada yang namanya clipboard. Di sini ada copy. Ini digunakan untuk menyalin sebuah kata atau kalimat. Caranya, kalian blok dulu kalimatnya, kemudian kalian paste untuk menempelkan kata atau kalimat yang kalian ketik. Pada cut, kegunaannya untuk memotong suatu objek atau juga kalimat yang kalian pilih. Kemudian, format painter digunakan untuk menyalin format yang digunakan pada objek satu ke objek lainnya. Nah, di Microsoft Word enaknya kalian bisa edit kata-kata ini sesuka hati kalian. Misalnya, kalian mau menebalkan huruf, kalian bisa pakai di bagian font, ada yang namanya bold. Ketika diklik langsung jadi tebal. Bisa juga kalian klik I atau italic, jadi miring. Nah, bagian di atas ini namanya ribbon. Jadi ada home, ada insert, ini disebut tab. Yang menu kecil-kecil ini namanya ribbon. Ribbon ini berisi kumpulan atau grup. Di masing-masing grupnya ada icon-icon yang mempunyai masing-masing fungsi. Contohnya tadi ya. Nah, di sini ada U. U ada garis bawah supaya di underline atau diberikan garis bawah. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Kalian bisa juga mengubah ukuran fontnya dengan cara ini. Ada angka di sini, kalian bisa isi misalnya 24. Jadi lebih gede, kemudian sama, kalian bisa ganti selain ukuran fontnya, kalian bisa ganti font size-nya atau jenis fontnya. Ini biasa Calibri, kita bisa ganti dengan Times New Roman yang biasanya dipakai untuk skripsi ataupun laporan resmi. Selain ini, kita bisa memberikan warna. Ini namanya font color. Tinggal klik di sini. Jadi misalnya kalian mau ubah warna merah tulisannya, ataupun kalian bisa ganti background-nya, misalnya diganti warna kuning. Selain mengubah ukuran font lewat kotak kecil ini, kalian bisa juga mengklik di sini. Ada icon bentuknya ada A besar ataupun A kecil. Jadi ketika A besar itu kalian klik, setiap kalian klik akan membuat font kalian lebih besar. Kalau yang kecil diklik akan membuat font kalian lebih kecil juga. Misal, kalian ingin mengubah kalimat ini menjadi huruf besar semua. Kalian tidak perlu mengetik manual, tapi di sini ada icon untuk mengubah tipe kata atau tipe hurufnya. Namanya change case. Ada macam-macam pilihannya, ada sentence case. Artinya kalimat kalian besar di awal doang. Tapi kalau kalian ganti lowercase jadi huruf kecil semua. Mau bikin uppercase jadi huruf besar semua. Ada juga capitalize each word. Nah, ini yang tadinya I-nya kecil, ini sekarang jadi masing-masing huruf pertama dari kata jadi besar. Dan yang terakhir ini jarang banget sih dipakai. Kalau mau balikin lagi katanya seperti semula, kalian bisa pakai ini. Kalian bisa blok aja, terus kalian bisa pakai ini yang namanya clear all formatting. Diklik, nah dibalik lagi seperti semula. Oke, ini untuk fontnya doang, tapi untuk backgroundnya kalian balikin seperti tadi. Ini saya balikin capitalize each word aja biar rapi. Nah, di bagian paragraf, kalau di paragraf ini kan secara di font, ini kan ketika kalian ngetik, nempelnya ke kiri. Memang kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dibaca dari kiri ke kanan. Tapi contoh nih, ketika kalian bikin surat, ada beberapa bagian misalkan, contoh. Jika kalian mau ubah rata kanan dengan icon yang ada di paragraf namanya align right, bisa juga di tengah namanya center, ataupun kiri. Ataupun misalkan kalian punya kalimat, kalian pengen dia rata kiri dan rata kanan, kalian bisa pakai justify.
Selain itu ada yang namanya bulleting. Contohnya, yang kayak gini kalian blok dulu, kemudian bisa kasih bullet tadi. Bisa juga diubah jadi angka, pilih yang numbering, atau kalian bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan kalian. Bahkan kalian bisa pakai yang namanya multi-level list. Contohnya kalian pilih ini, terus misalkan 1 tadi ya, edit, kemudian kalian enter, lalu klik tab. Nah, jadi gini, dia kayak subbab gitu. Kemudian ada yang namanya kayak gini, kalian bisa juga bikin dia agak menjorok ke dalam dengan pakai yang namanya increase indent. Nah, ketika diklik tuh jadi masuk ke dalam. Adapun sebaliknya, decrease indent jadinya dia keluar lagi. Ini bisa juga dikasih shading. Jadi kalau kalian klik jadi merah, jadi gini hasilnya. Kemudian pada line spacing, fungsinya untuk mengatur jarak kalimat yang kalian ketik. Misal, yang ini kalian mau rapatkan lagi, kalian bisa klik 1,0 misalnya. Terus satu lagi ada yang namanya page border di sini. Nah, di sini kalian bisa gunakan untuk memberikan efek garis pada kalimat kalian. Caranya, kalian blok dulu tulisannya, lalu klik sesuai kebutuhan kalian. Misalnya, saya klik di sini all border. Nah, jadi dia kayak kotak gitu hasilnya. Oh ya, satu lagi di home, kalian bisa pakai yang namanya find dan replace. Ini gunanya untuk mencari kata-kata yang udah kalian ketik. Misal, kalian nulis makalah. Oh iya, tadi saya nulis word di mana ya? Kalian ketik aja di sini word. Nanti akan kelihatan kayak di blok gitu tulisannya seperti ini. Jadi lebih gampang nyarinya. Kalau kalian klik replace, nah di sini dia akan nanya, kalian akan mencari kata apa dan kalian akan mengganti dengan kata apa. Contoh, saya mau mengubah Word jadi Excel. Lalu klik replace all. Oke. Nah, yang tadinya Word jadi Excel. Kemudian kita beralih pada insert. Yang pertama ada page. Pada page ini ada yang namanya cover page. Ini digunakan untuk menyisipkan format tema untuk cover sebuah dokumen. Lalu ada blank page, fungsinya untuk menambahkan halaman kosong ke dalam dokumen yang sedang dikerjakan. Lalu ada page break, fungsinya untuk memindahkan tulisan ke halaman baru. Kemudian kalau kalian mau buat table, kalian klik aja di sini. Kalau versi saya, kalian bisa milih mau kolom berapa banyak dengan cara menyorot saja. Misalkan kalian mau 3 kolom, nah hitung di sini. Kemudian 2 baris, kalian itu di sini, kalian klik aja deh tabelnya. Terus ada yang namanya illustration. Di sini ada picture dan clip art. Fungsinya untuk menyisipkan gambar yang ada pada folder tersebut. Kemudian ada shape, fungsinya untuk menambahkan gambar dasar seperti kotak, lingkaran, dan sebagainya. Terus ada smart art, fungsinya untuk menyisipkan seni grafis, struktur organisasi. Lalu ada card, fungsinya untuk menyisipkan grafik informasi yang tersedia pada Word seperti kolom lain. Lanjut ada links, ini berfungsi untuk menyisipkan alamat atau URL website ke dalam tulisan. Kemudian ada bookmarks, gunanya untuk menandai dan menyimpan tulisan penting agar mudah dicari. Terus ada cross referensi untuk menambahkan sumber informasi dengan menempelkannya pada heading maupun footnote. Kemudian ada header untuk bikin quote di atas dokumen. Footer itu sebaliknya. Kemudian ada page number, fungsinya untuk membuat halaman pada dokumen. Dokumen kalian bisa pilih aja mau pakai yang mana. Terus ada yang namanya text box, fungsinya untuk menyisipkan box tulisan sesuai dengan template yang tersedia. Nah, kalau quick part itu salah satu cara yang digunakan untuk menyisipkan suatu objek ke dalam Microsoft Word. Kalau word art itu untuk memberi efek khusus pada teks atau tulisan. Misalnya nih, kalian blok dulu tulisan kalian ya. Terus kalian klik di sini. Nah, di sini kalian bisa milih gayanya mau kayak gimana.
Terus drop cap itu untuk menyisipkan format penulisan seperti huruf besar pada suatu paragraf. Lanjut aja, signatures lain itu bisa buat tanda tangan ke dalam dokumen kita. Terus date and time itu gunanya untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Ada lagi namanya object, ini untuk menambahkan dan menyatukan dokumen lain ke folder, baik dia bentuknya Word, Excel, ataupun PDF. Terus ada equation, ini untuk menambahkan suatu rumus ya. Terus yang terakhir ada simbol. Ini untuk menambahkan simbol ke dalam dokumen kita. Kita lanjut ke page layout. Di sini ada yang namanya themes. Nah, ini fungsinya untuk mengubah tema atau tampilan. Kalau color untuk memilih warna tema. Terus fonts gunanya untuk menentukan jenis font. Terus ada effects untuk menentukan efek tulisan. Yang kedua ada page setup. Nah, di sini ada margins, fungsinya untuk menentukan ukuran margins kanan, kiri, atas, dan bawah tulisan. Kemudian orientation untuk menentukan kertas mau yang horizontal atau yang vertikal. Terus size untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Lalu columns untuk menentukan jumlah kolom. Ada lagi yang namanya breaks untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Lanjut ada line number untuk menambahkan nomor di setiap baris. Satu lagi hyphenation untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubung secara otomatis dan manual. Kita lanjut ada page background. Pada sub ini ada 3 fungsi. Yang pertama, watermark. Ini gunanya untuk menghapus gambar atau teks di belakang dokumen. Yang kedua, ada page color untuk mengubah latar belakang warna. Yang ketiga, ada page border untuk mengubah style atau gaya garis border. Kemudian, pada paragraf di sini ada yang namanya indent left untuk mengatur ukuran jarak teks tepi kiri. Indent right yang kanan. Terus ada spacing before untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan atas. Kalau spacing after untuk menentukan jarak antara paragraf 1 dengan yang lainnya. Lanjut yang terakhir, arrange. Nah, di sini ada 7 icon. Yang pertama, position untuk menentukan tata letak gambar yang sudah disipkan. Kedua, bring to front untuk mengatur posisi objek lain dengan objek lainnya. Terus yang ketiga, send to back untuk mengirim objek lain ke subjek sebelumnya. Keempat, ada text wrapping untuk meratakan teks dengan subjek. Kelima, line untuk meluruskan gambar. Keenam, ada group untuk mengelompokkan objek satu dengan lainnya. Yang ketujuh, ada rotate untuk memutar gambar. Kita lanjut pada sub referensi. Yang pertama, ada table of content. Ini gunanya untuk membuat tabel daftar isi secara otomatis maupun manual. Kemudian, add text untuk mengatur tipe heading atau judul pada daftar isi. Lalu ada update table untuk memperbaharui daftar isi yang telah disimpan. Yang kedua, ada insert footnote. Ini gunanya untuk membuat catatan kaki pada margins bawah dokumen. Terus next footnotes untuk berpindah dari footnote terbaru. Lalu ada show notes, ini untuk berpindah ke footnote maupun add note yang ada pada dokumen. Lanjut ada citation and bibliography. Pada insert citation ini gunanya untuk menyisipkan sumber seperti dari buku atau jurnal. Terus manage sources, fungsinya untuk memanajemen sumber yang kita buat, termasuk mengedit, menghapus, dan menduplikatnya. Lanjut ada bibliografi, berfungsi agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi dan referensi. Lanjut pada caption, ada yang namanya insert caption untuk menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman. Terus pada insert table of figures digunakan untuk menyisipkan tabel daftar bab sesuai dengan format kepenulisannya. Kemudian ada update table untuk memperbaharui tabel daftar isi maupun kutipan yang telah kita buat. Lalu ada cross referensi untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan.
Terus pada indeks di sini ada mark entry berfungsi untuk mengatur teks yang diseleksi ke dalam indeks. Pada insert index digunakan untuk menambahkan teks ke dalam indeks. Terus update index berguna untuk memperbaharui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis penomorannya. Yang terakhir pada menu referensi ada yang namanya table of authorities. Nah, di sini ada 3 icon. Yang pertama ada mark citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Lanjut yang kedua ada insert of authorities berfungsi untuk menyisipkan table of authorities. Icon yang terakhir ada update table untuk memperbaharui table authorities terhadap kutipan yang ada. Kita lanjut pada menu mailings. Ada 5 grup. Grup yang pertama ada create, ada icon envelopes. Ini berfungsi untuk mengatur format pos surat seperti alamat pengirim, penerima, dan ukuran dari surat tersebut. Lalu labels untuk menambahkan dan mengelola label di dalam pos surat. Grup yang kedua ada start mail mark, berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat tersebut. Apakah pos surat dan email. Kemudian select recipient digunakan untuk menambahkan penerima surat. Lalu edit recipient berfungsi untuk mengedit dan menghapus penerima surat. Grup yang ketiga terdiri dari 8 icon. Icon yang pertama ada highlight mark fields. Ini untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Icon kedua address block untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang telah kita buat pada mail March. Icon ketiga greeting line untuk menambahkan kata salam pembuka dalam surat. Icon keempat insert mark field digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan penerima surat seperti format penulisan font, nama depan atau belakang, kode pos, dan lain-lain. Icon kelima ada rules untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat tersebut. Icon keenam March field ini untuk mencocokkan identitas dari penerima agar tidak terjadi pengiriman surat ganda. Icon yang terakhir update labels untuk memperbaharui label surat yang terakhir kali diubah. Pada grup yang keempat ada preview result untuk meninjau isi surat seperti daftar penerima dan pengirim. Lalu find recipient digunakan untuk mencari penerima dengan menuliskan nama dalam kotak pencarian. Terus check error untuk memeriksa kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Grup terakhir ada finish and march berfungsi untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen tersebut. Pada tab menu review yang pertama ada grup proofing yang terdiri dari 8 icon. Yang pertama ada spelling and grammar digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah. Terus ada research berfungsi dalam membuka panel tugas untuk bahan referensi seperti kamus, ensiklopedi, dan terjemahan. Lalu ada thesaurus dalam menu review digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Dengan memilih kata yang sering digunakan, maka kalimat akan mudah dipahami. Lalu ada translate berfungsi menerjemahkan kata dan paragraf untuk bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus mesin terjemah. Kemudian translation screen tip berfungsi untuk petunjuk pengoperasian tombol translate. Lalu ada language berfungsi dalam mengatur bahasa yang Anda inginkan sekaligus melihat ejaan dalam bahasa. Kemudian ada word count berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, kata, dan karakter dengan atau tanpa spasi, jumlah paragraf, dan barisnya. Lalu pada grup yang kedua ada grup comments. Pertama, new comment berfungsi menambahkan komentar baru yang terpilih.
Delete berfungsi untuk menghapus komentar Anda. Previews berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar sebelumnya. Next berfungsi untuk navigasi dalam melihat komentar berikutnya. Grup ketiga ada tracking. Ada 5 icon. Track change berfungsi dalam melacak semua perubahan dalam dokumen. Perubahan tersebut mencakup sisipan atau perubahan format. Balance bertujuan untuk tampilan yang ada pada track change pada tampilan perubahan komentar. Format tulisan dan hapus dalam tampilan balance dapat digunakan untuk menambahkan komentar tentang kata-kata baris bahkan halaman teks. Final show markup berfungsi untuk melihat perubahan dalam melakukan pada dokumen. Show markup berfungsi dalam memilih jenis markup untuk ditujukan dalam dokumen, dalam memanfaatkan icon untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar kembali, sisipan, perubahan format dalam jenis markup yang telah ditambahkan. Reviewing pane berfungsi dalam memperlihatkan perbaikan dalam jendela terpisah. Grup yang keempat ada change, memiliki 4 icon. Accept berfungsi menerima perubahan baru, usulan perubahan yang baru dalam usulan perubahan. Reject berfungsi menolak perubahan baru dalam usulan perubahan. Previews berfungsi sebagai navigasi dalam menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen yang menerima atau menolak perubahan tersebut. Next berfungsi sebagai navigasi dalam menampilkan perubahan di dalam dokumen yang menerima atau menolak perubahan. Grup yang keempat ada compare, terdiri dari 2 icon. Compare berfungsi dalam membandingkan dan menggabungkan untuk beberapa versi dokumen. So, search dokumen untuk menunjukkan sumber dokumen yang terpilih. Grup terakhir, grup protect, berfungsi untuk media pemblokir dan pembatas pengelolaan dokumen oleh pengguna-pengguna tertentu. Pada tabs terakhir Microsoft Word ada yang namanya View. Di sini ada 5 grup. Grup pertama ada dokumen View, Print Layout. Pada grup View berfungsi untuk melihat dokumen dengan tampilan yang sama dengan hasil print. Mode ini sebenarnya kita jumpai saat kita membuka program Word, di mana kita bisa melakukan editing secara langsung. Umumnya tampilan berbentuk vertikal dengan halaman digeser ke bawah. Full screen reading agar halaman Anda tampil secara penuh. Web layout dalam grup view digunakan untuk menampilkan dokumen dalam mode website. Dengan menggunakan mode ini, maka dokumen akan tampil sangat luas tanpa batas. Tak memiliki halaman. Draft pada grup view digunakan untuk menampilkan dokumen ke dalam mode draft menggunakan konsep. Hal ini biasanya digunakan untuk penulisan buku. Dengan menuliskan list konsep, maka akan mempermudah pembuatan buku. Outline dalam grup view berguna untuk menuliskan outline atau garis besar serta ringkasan dokumen yang dikerjakan. Grup yang kedua ada show atau hide. Ruler dalam grup show digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan tab rule atau tab penggaris yang mengatur perpindahan paragraf maupun teks. Grid line dalam grup show berfungsi untuk memunculkan latar belakang berupa grid atau garis-garis vertikal dan horizontal yang berguna untuk membantu meluruskan objek. Grup yang ketiga ada zoom. Dalam grup zoom digunakan untuk memperbesar penglihatan halaman. 100% pada grup zoom adalah tampilan besar halaman sesuai dengan besar kertas saat dicetak. One page dalam grup zoom digunakan agar tampilan program Word menampilkan satu halaman yang utuh. Page width dalam grup zoom berguna untuk melihat halaman dengan tampilan penuh layar komputer. Grup yang keempat ada new window, berfungsi untuk membuat halaman
yang dipilih menjadi jendela atau view atau tampilan baru, sehingga terdapat dua jendela dalam satu dokumen yang sama. Arrange all adalah perintah untuk menampilkan beberapa jendela menjadi satu layar. Biasanya digunakan untuk mempermudah pengeditan. Split dalam group window digunakan untuk membagi dokumen menjadi dua bagian. Dengan cara ini, kita bisa melihat satu lembar yang sama dalam dua bagian berbeda sehingga membantu proses editing. View side by side digunakan untuk membuat dokumen agar bisa ditampilkan dalam jendela berbeda secara sejajar. Synchronous scrolling untuk mensinkronkan scroll ketika menampilkan banyak jendela yang masih dalam satu dokumen, sehingga saat suatu dokumen di-scroll, maka dokumen lain juga mengikuti. Reset window position mengembalikan semua view atau jendela tampilan dokumen seperti semula atau hanya ada satu jendela dalam program Microsoft Word. Switch window adalah icon untuk beralih ke jendela lain yang masih dalam satu dokumen dengan cepat. Grup yang terakhir ada macros. Digunakan untuk membuat skrip baru ataupun menerapkan skrip atau pemrograman ke dalam dokumen yang dibuat. Hal ini biasanya dilakukan agar program bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus secara otomatis. Oke, gitu saja video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like. Happy good day!